Anda bisa hentikan segala bentuk pembayaran daripada terjadi gali lubang. Tidak melarang Anda melunasi hutang-hutang pinjol Anda, tapi tolong lunasi hutang pinjol Anda dengan hasil kerja Anda. Ya, tapi kalau Anda sudah berupaya memberikan semua hasil kerja Anda, pinjol ini sudah tidak bisa lunas lagi, hentikan semua kebodohan itu hari ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau kita bahas menarik banget ini. Target OJK ada di tahun ini. Ya, 75% warga RI popularitas dewasa meminjam di pinjaman online. Ya, saya mau jelaskan sama Anda semuanya yang terjebak, yang telat bayar, yang gagal bayar, yang tidak mampu bayar. Anda telah masuk dalam rencana ini semuanya. Ya, tinggal yang mau kita bahas lagi penyampaian soal target 75%. Habis itu membebaskan diri Anda dari semua jeratan yang ada, tanpa Anda pelebar lagi, tanpa Anda perberat lagi diri Anda dengan masalah-masalah yang sudah ada. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Satu supportan dari Anda sangat berharga bagi perkembangan channel ini supaya lebih meluas lagi. Dan saya masih tetap memberikan motivasi dan edukasi untuk orang-orang yang menyatakan tidak mampu dan tidak sanggup lagi membayar di pinjaman online. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nggak usah ragu-ragu juga, tinggal Anda klik aja gabung. Itu sebagai bentuk apresiasi Anda terhadap channel Solusi Hutang. Dan nanti kami memberikan Anda juga akses untuk bergabung di grup WhatsApp sebagai bentuk dukungan kami juga supaya Anda mendapatkan konsultasi dan diskusi yang lebih detail lagi. Silakan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Target 75% dari OJK hampir mendekati sasaran. Ya, 2021 lalu dari artikel ya, di mana itu web dari Menteri Keuangan langsung menyampaikan bahwa OJK menargetkan 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan finansial. Masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech untuk mencapai tujuan finansialnya. Alhasil dari pertengahan 2023 sampai sekarang luar biasa naiknya seperti ini. Ini cukup luar biasa banget ya. Bahkan saya menemukan akhir-akhir ini bahkan orang-orang yang terjebak di pinjol di tahun-tahun lalu dengan nilai yang sangat fantastis ya. Nilainya mencapai puluhan juta bahkan lebih dari ratusan juta. Ya. Ini luar biasa banget. Makanya saya menyampaikan dulu buat teman-teman semuanya. Ini kita ambil lagi, saya ajak Anda untuk reunian dulu ya. Kita mengingat suatu kenangan yang terjadi di 2021 di mana penargetan ini disampaikan oleh OJK dan ini ditulis langsung dari artikel di Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya munculkan di sini ya. Bila pernah, patut dapat diduga bahwa nomor kontak seluler teman kau terdapat pada database kontak seluler yang dimaksud dan data ini telah diakses serta digunakan tanpa izin pemilik oleh seseorang atau kelompok orang yang merupakan debt-collector atau penyedia jasa layanan permodalan secara digital online yang diberi layanan peer-to-peer lending atau pinjaman online. Kita lihat yang pertama yang mana ini. Oke, di sini yang pertama. Ya. Kita mulainya dari sini aja. Saya coba munculkan, tadi terpotong dia. Saya mulai dari sini aja. Dari Otoritas Jasa Keuangan kita mulai ya. Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pertanyaan dulu yang mau muncul adalah, sudah terpenuhi apa belum dari OJK di poin 3-nya, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat? Kalaupun ada, masyarakat yang bagian mana? Ya. Dan habis itu lagi kita ambil penggalannya yang tadi. Di zaman teknologi seperti ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satunya yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut dengan pinjaman online atau pinjol. 2 tahun terakhir banyak orang yang berbicara soal fintech, terlebih tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech untuk mencapai tujuan finansialnya. Terbukti? Dari mana bukti-bukti itu? Pertama, kerjasamanya pihak kampus dengan pihak pinjol terjadi di tahun 2023 sekitaran bulan 8. Itu banyak banget. IPB dengan iming-imingan investasi, UIN Surakarta, ya. Habis itu yang terbaru, yang baru viral padahal sudah lama, ITB, ya. Berarti OJK serius dalam menargetkan hal ini. Makanya, ya, tidak ada celah untuk teman-teman semuanya melaporkan semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam sesi penagihan dunia perpinjolan atau digital saat ini. Adapun persi-persi intimidasi dikeluarkan oleh OJK, POJK-nya, COJK-nya, tapi ini tidak akan terpatuhi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh OJK hari ini. Karena target mereka mau dia capai. Targetnya 75% loh. Ya. Dan mungkin di tahun ini mungkin sudah lebih dari setengah mungkin. Sudah lebih dari 50% orang-orang tergiur dengan jasa pinjaman online dan jasa limit-limit dari paylater. Orang-orang nggak begitu tertarik lagi dengan limit kartu kredit, pinjaman-pinjaman di bank, karena bagi mereka itu adalah yang sangat ribet. Pengurusannya butuh waktu yang lama. Makanya dengan adanya digital saat ini, adanya perpinjolan dan adanya paylater menjadi ketertarikan khusus bagi masyarakat. Kenapa? Ada kemudahan yang mereka tawarkan. Ya, walaupun masyarakat tidak sadar, di balik kemudahan ini banyak banget resiko yang akan dihadapi. Ya, salah satunya yang Anda rasakan hari ini. Dulu di awal waktu Anda ingin meminjam di pinjol, itu manis banget. Bahkan iklan ketika Anda menonton saya ini, ada iklan yang muncul. Ada pinjol yang berani memberikan limit besar. Sampai limitnya 80 juta. Dengan bunganya sangat kecil. Ya, bahkan tidak masuk akal bunganya yang diterapkan per bulan. Tapi begitu kita meminjam, pinjamnya cuma dapat 1 juta. Ya, dipotong 400.000. Mau balikin, ya, 1 juta ditambah dengan bunganya nanti. Akhirnya orang-orang membalikan 1.300.000. Yang mereka terima cuma 600.000. Ya, yang dikaji OJK adalah nominal pinjaman semua yang tertera sebanyak 1 juta. OJK tidak mengkaji lagi soal potongannya karena itu sudah masuk katanya dalam biaya layanan dan segala macam. Ya, baru orang sadar setelah melakukan peminjaman. Dan sekarang karena target OJK ini sudah mendekati ambang tujuan mereka, apa yang harus kita lakukan, Bang, di tengah situasi kita sudah menyatakan tidak mampu bayar? Mau tak mau, ya, apapun problem yang Anda hadapi hari ini, kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu lagi, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya, saya tekankan sama Anda. Karena besar pinjaman Anda, itu karena kebiasaan Anda menggali terus-terusan. Terus bagaimana, Bang? Kita nggak ada aset lagi. Penghasilan kita sudah tidak ada. Oke, saya paham. Saya paham Anda tidak ada penghasilan lagi. Anda resign dari tempat pekerjaan karena ada ketakutan Anda. Anda bisa hentikan segala bentuk pembayaran daripada terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, saya tidak melarang Anda melunasi hutang-hutang pinjol Anda, tapi tolong lunasi hutang pinjol Anda dengan hasil kerja Anda. Ya, tapi kalau Anda sudah berupaya memberikan semua hasil kerja Anda
pinjol ini sudah tidak bisa lunas lagi, hentikan semua kebodohan itu hari ini. Ya, berarti Anda dianggap sapi peras yang hanya diperas saja untuk keuntungan orang lain. Dia nggak tahu sakitnya Anda seperti apa. Akhiri semuanya. Teroran gimana bang? Intimidasi gimana bang? Catat semua teroran, catat semua intimidasi, catat semua sebar data. Ini dari aplikasi mana? Garis bawahi. Aplikasi ini Anda catat. Anda meminjam di sana, berhenti bayar. Iya, salah mereka sendiri. Kita telat bayar dibebankan dengan denda. Tidak ada kita dibebankan dengan dipermalukan. Tidak ada kita dibebankan dengan ancaman. Tidak ada kita dibebankan dengan ditakut-takuti. Kenapa kita telat bayar malah ditakuti, tapi denda terus berjalan? Kecuali satu-satu. Dendanya mereka hentikan, bunganya mereka hilangkan, ancam kita sepuasnya. Nggak ada masalah. Ini berapa kali kena Anda? Denda Anda bayar, bunga makin meningkat, ancaman Anda tampung. Apa nggak gila kita terjebak di pinjol seperti ini? Ya, siapa yang mau membantu? Tidak ada yang melirik Anda dianggap sampah ada di sini. Bahkan muncul satu berita menyampaikan seperti ini. Ya, Anda pahami. Banyak warga RI tidak tahu diri, meminjam di banyak pinjaman online. Mereka tahu nggak penyebabnya kita meminjam di pinjaman online sebanyak ini apa? Bukan dinikmati. Yang mereka nikmati hasilnya 1 atau 2 aplikasi. Sisanya apa? Gali lubang, tutup lubang. Kesalahan benar itu kesalahan. Kecerobohan benar itu kecerobohan. Tapi dilandasi karena apa? Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kenapa dia melakukan kecerobohan itu? Jangan hanya dilihat kecerobohan orang ini aja, tapi lihat juga bagaimana desakan pinjaman online ketika ada masyarakat yang telat bayar. Ketika ada masyarakat yang tidak mampu bayar, benar-benar sesuai dengan faktanya, didesak terus-terusan. Diancam habis-habisan, dicaci maki, ditakut-takuti dengan berbagai macam versi. Apa nggak gali lubang tutup lubang mereka? Ya, OJK hanya menghimbau, jangan gali lubang tutup lubang. Ya, saya pun di sini juga menghimbau, jangan gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya kan? Harusnya OJK dikaji juga apa penyebab orang-orang bisa gali lubang. Apa penyebab dia masih pinjam-pinjam terus di aplikasi lain. Otomatis ada desakan. Desakan inilah yang tidak tercover sama sekali oleh OJK. Ancaman inilah yang tidak bisa diatasi oleh OJK. Makanya dikeluarkanlah oleh OJK aturan terbaru itu. Supaya apa? Supaya Anda bisa menghafal. Begitu Anda menghafal dan Anda menemukan praktek penyimpangan seperti yang disampaikan aturan OJK itu, ya Anda nggak perlu lapor ke OJK. Yang Anda lakukan adalah berhenti bayar aplikasinya. Cuman itu yang bisa Anda lakukan. Tapi kalau Anda lapor ke OJK, lapor ke sini, itu akhirnya percuma. Nggak akan ditanggapi laporan Anda karena ada target 75%. Ya. Paham sampai di situ? Makanya saya bilangin Anda, saya nyinyirin Anda setiap hari, saya pajang-pajang selalu aturan OJK itu supaya Anda menghafal. Ketika Anda menemukan praktek penyimpangan ini terjadi di lapangan, Anda bisa mengambil keputusan. Oh, oke, Anda menyalahkan aturan ini, saya berhenti bayar di aplikasi Anda. Begitu Anda harus lantang, harus jelas. Ya, kalau enggak hasilnya percuma semuanya. Gak ada hasil apa-apa. Muncul aturan, oke. Aturan OJK tidak bisa mengawasi sampai ke lapangan. Minimal Anda hafal apa aja aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika Anda mengetahui ada pinjol yang melanggar itu, simpan buktinya, catat nama aplikasinya, jangan dibayar. Biar dia merasakan apa kesalahan yang terjadi. Kenapa orang-orang tidak mau membayar, baru kita buka datanya. Kayak gitu fungsinya buat teman-teman semuanya. Tapi kalau Anda beranggapan, yuk semuanya kita laporkan ke OJK. Ya, oh, ada penyimpangan seperti ini, nggak akan ditanggapi karena target mereka ada 75%. Ya kan? Sebisa mungkin dia selalu menghimbau Anda untuk meminjam di pinjol legal, di pinjol resmi. Ya, 2021 itu banyaknya jumlah pinjol yang terdaftar dan resmi itu 125. Potong, tinggallah tersisa sekarang setelah Danafik mengundurkan diri, tersisalah 101 pinjol legal. Inilah yang mau disodorkan OJK terus terhadap diri Anda. Apapun problem yang terjadi di lapangan, OJK tidak mau tahu. Yang penting OJK kejarkan target ini. Bagaimana pinjol ini bisa lebih meluas lagi. Ya,
Itu tujuan mereka. Makanya dari teman-teman semuanya, stop ya, hentikan semua desakan yang dilakukan oleh debt collector. Melalui apa? Melalui memutus komunikasinya, mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email. Dengan 3 hal ini tidak ada lagi sama kita, desakan untuk gali lubang tutup lubang tidak ada lagi, dan kita pun tidak mungkin terjebak ke dalam dunia hutang yang sangat besar, dan kita pun tidak stres karena dihantui dan ditakut-takuti. Dengan begitu kita bisa fokus bekerja, fokus mengumpulkan uang, nanti kita fokus menyelesaikan satu persatu. Tapi kalau Anda masih dihantui dengan ketakutan, Anda didesak, diancam, dipermalukan, ditekan dan segala macam, kapan waktunya untuk bekerja? Sementara ada target yang sangat luar biasa, 75% ditargetkan. Ya, saat ini saya rasa sudah lebih dari 50%. Mana tahu sudah mendekati 60 atau 70%. Ya, mengingat orang-orang lebih tergiur dengan kemudahan saat ini. Walaupun endingnya kalau sudah meminjam pasti menyesal, nggak ada cerita tidak menyesal. Berarti ada program gagal yang diciptakan oleh OJK. Ya kan? Setiap kali orang sudah minjam pinjol, pasti ada komplain dari orang-orang itu. Bukan sifat dia penghutang tak mau bayar, tidak. Ada yang menyimpang di dalam itu. Ya, harusnya OJK kan belajar dengan penerbitan contoh dari pemerintah. Ada modal kerja kayak KUR, kredit usaha rakyat. Kenapa sukses? Ada kendalanya, tapi kan nggak begitu banyak. Tapi kenapa begitu kemunculan pinjol malah menjadi sumber masalah? Ya, banyak juga orang yang berhutang di bank, orang yang berhutang kartu kredit, tapi nggak beberapa orang yang nekat mengakhiri hidup gara-gara dia gagal bayar. Tapi kenapa dipinjol dengan jumlah yang tidak seberapa, orang gagal bayar, angka kematiannya begitu banyak? Pernah dikaji nggak sampai sejauh itu? Apa yang salah dengan pinjol ini? Bukankah konsep hutang ini sudah sejak dulu? Bank aja sudah sejak tahun berapa ada di Indonesia ini? Pinjam meminjam uang sejak tahun berapa ada di Indonesia? Nggak ada masalah. Ya kan, aman-aman aja. Orang diberatkan dengan bunga, ya oke, sebatas bunga, sebatas denda. Tapi kenapa setelah pinjol keluar, begitu banyak saudara kita yang kehilangan nyawa hanya hutang 5 juta, 10 juta. Padahal di bank ratusan juta orang tidak terpikir untuk mengakhiri hidup. Ini 5 juta, 10 juta mengakhiri hidup. Ya, kan nggak ditinjau oleh OJK seperti itu. Tidak diselidiki apa yang sedang terjadi. Kenapa masyarakat begitu nekat? Kenapa berpikiran sedingin itu? Kenapa berpikiran sesingkat itu? Ada apa dengan pinjol? Ya enggak? Benar enggak dari teman-teman semuanya? Coba dari pendapat Anda. Kenapa setelah meminjam pinjol begitu banyak orang yang mengakhiri hidup? Kenapa dulu dengan pinjam-pinjam di bank tidak seberapa? Ya, nggak ada saya dengar berita gara-gara hutang bank dia nekat mengakhiri hidup gitu loh. Ya yang setahu saya, mana tahu yang setahu dari teman-teman semuanya ada gitu loh. Ya kan? Tapi pinjol ini luar biasa. Hutang 10 juta ngakhirin hidup. Berarti ada yang salah. Ini yang tidak dikaji oleh OJK. Kalau kesalahan ini tidak diperbaiki, selamanya pinjol akan tetap seperti ini. Makanya saya himbau buat teman-teman semuanya, hentikan gali lubang tutup lubang, putus semua komunikasi Anda. Dengan begitu selamat diri Anda. Tapi kalau Anda masih gali lubang tutup lubang, Anda membiarkan debt collector melakukan penekanan, intimidasi dan segala macam, selamanya hidup Anda akan seperti ini. Terserah Anda mau melakukannya atau tidak. Ya, cuman begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit membuka pemikiran Anda bahwasanya ketakutan yang Anda alami ini tidak terlepas dari handphone yang Anda pegang saat ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.